Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas persyaratan PPG terbaru sesuai dengan regulasi yang terbaru Bapak Ibu sekalian di peraturan nomor 54 ya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu agar lebih paham, lebih detail dan bisa menyiapkan lebih baik ke depan. Perhatikan persyaratan yang akan kita sharing di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu sehat ya. Baik, di video ini seperti biasa bagi Bapak Ibu yang baru melihat channel ini, pastikan Bapak Ibu sudah pencet tombol subscribe dan like-nya agar tidak ketinggalan ketika ada update-update informasi hal-hal yang terbaru seputar pendidikan dan sekolah Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ceritanya malam ini kita akan share, kita akan kupas Bapak Ibu persyaratan PPG terbaru ya di aturan regulasi undang-undang peraturan menteri ya, Permen. Jadi peraturan menteri terbaru Bapak Ibu sekalian ya. Peraturan menteri ini rilis ya baru-baru saja kemarin, tepatnya nomor 54 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum menyimak peraturan terbaru, kami sudah ada video. Silahkan bisa cek di video bagian atas ini ada linknya ya. Nanti kita akan sematkan link aturan yang kita bahas lengkap ya. Nah, berkaitan dengan persyaratan PPG dalam jabatan yang terbaru, Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik ini ya. Kita pelan-pelan kita kupas baik-baik. Jadi Bapak Ibu pastikan menyimak sampai selesai agar tidak gagal paham atau tidak menyesal di suatu saat karena Bapak Ibu sekalian melewatkan poin penting ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah ini. Statusnya ya, berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif ya. Ini ya masih aktif Bapak Ibu melaksanakan tugas selama 3 tahun. Tidak hanya di sini Bapak Ibu, terakhir ya. Jadi 3 tahun terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang ini ya tepatnya adalah tahun 2022 24 Oktober. Ya misalkan Bapak Ibu sekalian nanti di 2023 dibuka lagi ya untuk PPG. Jadi Bapak Ibu sekalian ya tinggal hitung baik-baik Bapak Ibu TMT-nya kapan ya, TMT kapan. Nah, tentu kalau 2023 minimal ya berarti Bapak Ibu harus sudah masuk di Dapodik berapa Bapak Ibu tahun berapa? Ya, tentu 3 tahun sebelumnya ya. Nah, ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, minimal 1 Januari 2020 ya. Jadi 2020 1 Januari. Nah, ini 1 tahun ya. Lalu 2021 sampai Desember 2 tahun. Dan sekarang tahun ini kalau sampai Desember ini berarti 3 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian TMT-nya setidaknya nanti kalau tahun depan dibuka ya, kalau TMT-nya 1 Januari 2020 atau ke bawah ya, itu memenuhi syarat tentunya ya. Itu 3 tahun terakhir secara masa kerja. Nah, ini tidak hanya selesai di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus pastikan di sini isian di Dapodik Bapak Ibu ya. Di mana di riwayat karir ya. Nah, ini Bapak Ibu memang tidak paham. Kalau Bapak Ibu operator pasti ini bisa paham. Yang paham ini operator, jadi Bapak Ibu pastikan sudah menginput riwayat karir khususnya TMT-nya ya. TMT sudah diisi dengan tepat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, TMT ya. Bapak Ibu harus isi dengan tepat ya. Di mana tadi? Di Dapodik ya. Kemudian riwayat karir. Jadi pastikan sudah diisi dengan tepat. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian masih bingung, nanti tenang. Tanya saja di komentar, nanti kita akan bantu buatkan tutorialnya di Dapodik ya. Gitu, itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebatas memang mengajar 3 tahun terakhir, tetapi kalau di Dapodik tidak terdata ya sama aja ya. Itu Bapak Ibu sekalian banyak ya. Banyak sekali guru-guru yang memiliki kasus seperti ini di Dapodik itu tidak beres ya. Bahkan baru masuk Dapodik malah, itu sangat rugi. Jadi segera
segera proses Bapak Ibu sekalian. Misalkan Bapak Ibu memang belum diinput atau bisa dikoordinasikan dengan operator untuk mengecek ya bagaimana. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian untuk subscribe di channel ini agar seperti ini. Jadi ada informasi-informasi berbobot yang kami sampaikan ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 ini tentu ya. Yang belum S1 masih kuliah ya, segera luluskan, harus lulus ya dan memegang ijazah S1 wajib, karena ini nanti Bapak Ibu ijazah S1 ini yang akan dilampirkan nanti ya, yang akan dilampirkan pada persyaratan. Nah, itu. Lalu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan ya, NUPTK. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa cek ya NUPTK-nya. NUPTK ini Bapak Ibu sekalian perlu diketahui ya, poin C ini, NUPTK ini tidak muncul secara otomatis Bapak Ibu, tidak muncul secara otomatis, melainkan Bapak Ibu sekalian harus ajukan ya. Harus ajukan ya, ajukan kemana? Ke sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini informasi yang berbobot sekali pokoknya Bapak Ibu sekalian ya di channel ini ya. Di Verval PTK. Verval PTK. Nah, cari saja di Google, nanti akan ada web. Nah, Verval PTK data kemdikbud.go.id ini Bapak Ibu ya. Ini. Atau bisa diketik langsung juga boleh. Verval ptk.kemdikbud.go.id. Ini dia. Tidak masuk, kita coba lagi. File PTK Kemdikbud. Nah, cari saja di Google kalau susah lah. Nah, lalu nanti pilih ya, pokoknya yang Verval PTK. Nah, ini ya. Nah, nanti akan ditampilkan pada SSO seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang bisa masuk login itu di sini hanya operator sekolah atau admin sekolah atau yang memegang data akun sekolah Bapak Ibu sekalian, akun dapodiknya untuk Verval ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengajukan itu. Jadi itu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian belum memiliki, wajib mengajukan ya. Wajib ini hukumnya, tidak muncul otomatis Bapak Ibu sekalian untuk NUPTK. Nah, kalau NUPTK ini pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, wah saya belum PNS, saya belum ASN. Minimal syarat untuk pengajuan NUPTK itu syarat dari dinas minimal ya, kepala dinas SK-nya. Kalau Bapak Ibu SK-nya dari kepala sekolah itu tidak bisa, kecuali dari yayasan. Status Bapak Ibu sekalian guru tetap yayasan itu bisa ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian masih bingung, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Kita fokus persyaratan ya. Terkait dengan teknisnya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jadi nanti kita buatkan tutorialnya jika memang Bapak Ibu butuh. Dan tentu di konten berbobot ini ya. Nah, berikut usia paling tinggi 58 tahun ya. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa dikira-kira usianya. Kalau sudah lewat dari 58 tahun, kenapa kok dibatasi ini? Ya tentu untuk mengingat masa pensiunnya Bapak Ibu sekalian ya. Tentu kalau pemerintah memberikan PPG kepada usia, ya mohon maaf kalau usianya mungkin sudah lewat, ya tentu boleh dikatakan pemerintah seperti tidak mau rugi ya, karena ya itu tadi sudah pendidikan dan lain sebagainya tidak bisa memberikan dampak kepada peserta didik ya ke depan setelah mendapatkan PPG, walaupun sebenarnya Bapak Ibu kan sudah mengabdi lama, kan sudah memberikan pengabdian. Nah, memang itu regulasinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita hidup ini diatur dengan aturan regulasi pemerintah dengan berhidup bernegara ini, tentunya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya ini. Lalu saya jasmani rohani jelas ya, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ya. Ini wajib Bapak Ibu sekalian. Dan ini nanti biasanya saat sudah lulus atau saat pemanggilan. Tenang saja, ini tidak perlu disiapkan dulu. Kelakuan baik ya, sama nanti saat pemanggilan, saat sudah resmi dipanggil menjadi mahasiswa PPG dan di dapodik ya. Nah, banyak juga kasus Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata teman-teman ada juga yang belum masuk dapodik. Nah, solusinya bagaimana? Di dapodik itu juga tidak auto Bapak Ibu ya. Tidak otomatis ya. Otomatis itu tidak ada di dapodik masuk ya. Nah, itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian harus ajukan, misalkan belum masuk di dapodik. Ajuan bagaimana? Ajukan ke
dinas. Yang bisa menginput PTK atau guru baru di Dapodik ya, itu hanya dinas Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu kuncinya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian silakan bawa berkas-berkasnya seperti ijazah, SK ya dan lain sebagainya. Itu dibawa ke dinas, nanti dinas akan memberikan form biasanya untuk diisi dan nanti dinas bisa menginput di Dapodik. Jadi nanti operator tinggal sinkron dan nanti bisa masuk di Dapodik sekolah Bapak Ibu sekalian ya untuk memenuhi syarat ini. Percuma Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jika Bapak Ibu sekalian sudah mengajar berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun, tapi kalau Dapodiknya bodong ya atau belum terdata di Dapodik, itu pasti sia-sia. Ada tidak Bapak Ibu? Tentu ada yang seperti itu ya, yang tidak cermat teliti dengan kondisinya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi like, subscribe video ini agar Bapak Ibu selalu mendapatkan update terbaru dari kami tentunya. Sampai jumpa di next video.